Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Aziza. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada video kali ini saya akan mendongeng atau bercerita tentang sebuah kisah, yaitu kisah lebah kecil yang baik hati. Nah, pada dongeng ini ada beberapa tokoh. Yang pertama ada si Kumbang, ada Belalang, dan ada Lebah. Sebelum mendongeng, mari kita pantun dulu. Mau nikah di make upin MUA. Yang nikah namanya Nata. Ayo adik-adik semua kita bercerita. Nah, selanjutnya kita lanjut ke mendongeng. Kisah lebah kecil yang baik hati. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang hijau, terdapat banyak hewan yang hidup di sana. Di suatu pohon yang lebat, terdapat satu sarang lebah yang sangat besar. Dan ada banyak lebah yang tinggal di dalamnya. Terlihat dari kejauhan, terdapat lebah yang berukuran sangat besar keluar dari sarang tersebut. Dan ternyata itu adalah ratu dari para lebah-lebah tersebut. Ada salah satu lebah yang berukuran sangat kecil. Lebah ini yang berukuran kecil, dia memiliki hati yang baik hati. Dan lebah kecil itu memiliki banyak teman di hutan itu. Pada suatu hari, lebah kecil keluar dari sarangnya untuk mencari sari bunga untuk dimakan. Nampak dari kejauhan ada teman-teman lebah kecil itu. Si lebah kecil itu menghampiri teman-temannya dan menyapa. Lebah kecil menyapa, "Hai teman-teman. Hai teman-teman, apa yang kalian lakukan di sini?" Nah, lalu salah satu temannya ini menjawab, lebah, aku di sini sedang bercerita dengan Belalang. Kamu sendiri mau kemana?" Si Kumbang menjawab. Lalu lebah menjawab, "Aku mau mencari sari bunga untuk dibawa ke sarang, untuk dimakan," ucap si lebah. Lalu Kumbang menjawab, "Kamu mencari sendirian? Terus lebah-lebah yang lain kemana?" Lalu si Kumbang ini juga berkata, "Enak dong, gak ikut nyari, nantinya juga ikut makan." Namun lebah kecil ini menjawab, "Aku tidak mencari sendirian. Hanya saja mereka berpencar untuk mencari sari bunga di penjuru hutan lainnya." Lebah bertanya kepada si teman-temannya, si Kumbang dan Belalang. Lebah berkata, "Apa kalian tidak mencari makan, hanya diam di sini bercerita?" Lalu si Belalang menjawab, "Males, nanti kan pasti orang tuaku sudah menjadikan aku makan." Ini berbicara, si Belalang berbicara. Setelah itu Kumbang juga menjawab, "Iya aku mau mencari
takut tersesat, biar dicariin aja sama orang tuaku. Namun lebah berbicara, kalian kan bisa sih cari sendiri, kenapa kalian harus bergantung kepada orang lain? Ucap si lebah kecil itu dengan menatap kedua teman-temannya. Lalu si kumbang dan belalang berkata, kamu kalau mau cari makan, pergi saja, jangan nasihatin kita. Teman-teman lebah menjawab seperti itu dengan perkataan yang sinis. Lalu lebah menjawab, kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Kita harus bisa mandiri. Nanti kalau kita bergantung kepada orang tua kita, kalau orang tua kita meninggal, siapa yang mau mencarikan kita makan? Lebah berbicara seperti itu pada teman-temannya. Lalu si kumbang menjawab, meninggal itu urusan nanti, lebah. Yang penting sekarang kita nikmati hidup dulu. Lebah berbicara, tapi kan kita harus membiasakan dari sekarang agar kita bisa mandiri. Ya udah aku mau mencari makan dulu, kata si lebah. Si kumbang dan belalang mereka berkata, iya, berangkatlah, hati-hati di jalan ya. Dan si lebah ini melanjutkan perjalanannya untuk mencari sari bunga sendirian. Dia menyusuri penjuru hutan. Namun, sudah berapa lama itu belum menemukan sari bunga. Lebah kecil itu merasa capek. Tetapi lebah kecil itu tidak menyerah demi mendapatkan sari bunga untuk dimakan. Setelah lebah menyusuri hutan, begitu lama nampak dari kejauhan lebah itu melihat bunga yang sangat banyak di belakang semak-semak. Nah, itu ada banyak bunga di belakang semak-semak, ucap lebah. Lebah menghampiri dan menghisap sari bunga yang banyak. Setelah mendapatkan sari bunga, lebah bergegas pulang ke sarangnya untuk menyimpan sari bunga tersebut. Alkisah, pada suatu hari, lebah mendengar suara tangisan di balik pohon. Lebah menghampiri suara itu, dan ternyata itu temannya, yaitu si belalang. Lebah bertanya kepada belalang, kenapa belalang kamu kok menangis di sini? Belalang menjawab, orang tuaku meninggal, lebah. Sekarang aku sendirian di sini. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Lebah berbicara, kamu masih punya aku, belalang. Kamu jangan sedih. Jika kamu membutuhkan bantuan aku, kamu carilah aku. Ketika sudah sore hari, lebah menemui belalang lagi. Dia sedang kelaparan karena belum makan seharian, karena orang tua belalang ini meninggal, jadi tidak ada yang mencarikan belalang makan. Belalang berkata, aku lapar karena aku belum makan seharian. Orang tuaku sudah tidak ada, tetapi aku tidak bisa mencari makan sendiri, ucap belalang. Lebah berkata, nah, oleh karena itu, kita tidak boleh bergantung kepada orang lain agar tidak seperti kamu ini sampai kelaparan karena sudah tidak ada yang mencarikan makan, ucap si lebah. Namun karena lebah baik hati ini menolong belalang. Dia berkata,
Apakah kamu mau makan sari bunga yang aku dapatkan? Apakah kamu mau aku bantu mencari makan? Si lebah ini menawarkan ke belalang tersebut. Belalang berkata, "Aku tidak mau makan sari bunga itu, karena itu kan yang mencari dengan susah payah. Bantu dan ajari aku saja untuk mencari makan." Lebah belalang berkata. Kumbang mendengar percakapan mereka dan Kumbang ikut mencari makan. Kumbang berkata, aku ikut mencari makan ya teman-teman, agar aku juga bisa mandiri untuk mencari makan. Nah, setelah itu lebah bersama belalang dan Kumbang sama-sama mencari makan menyusuri hutan. Pada akhirnya belalang tidak kelaparan berkat bantuan si lebah yang baik hati. Teman-teman lebah tersebut tahu bahwa lebah itu sangat baik hati. Apa yang lebah itu katakan memang sangat benar. Bahkan kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Nah, setelah itu lebah dan teman-temannya bersama belalang dan Kumbang hidup bahagia selamanya, dan mereka menjadi sahabat sejati selamanya. Dan mereka bisa mandiri mencari makan sendiri tanpa merepotkan orang lain. Mereka biasanya selalu mencari makan bersama-sama setiap harinya. Mereka selalu bahagia. Tamat. Nah, mungkin dari cerita lebah yang baik hati ini banyak hal yang bisa kita ambil. Jadi pesan-pesannya, kita harus selalu mengingatkan teman kita harus selalu baik kepada orang lain, selalu membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita, dan kita tidak boleh selalu bergantung kepada orang lain. Jadi, kalau kita bisa memberikan semangat atau motivasi untuk orang lain, itu lebih baik. Mungkin hanya itu cerita yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.